Baru-baru ini, Elon Musk memberitahu kita rahasia mengapa dia sangat terlibat dalam politik. Mengapa dia membeli X. Dan ini mengejutkan, karena sebagai seorang jenius teknologi, pria yang benar-benar menghasilkan miliaran, yang mengubah wajah dunia seperti yang kita kenal dengan SpaceX dan Tesla, dan lain-lain, keterjunannya ke politik cukup mengejutkan. Tapi alasan dia terjun ke dunia politik adalah karena putrinya, yang sekarang sudah menjauh darinya. Putrinya dikenal dengan nama Vivian Jenna Wilson. Namun, dulu dia dikenal sebagai laki-laki, Xavier Musk. Elon Musk mengonfirmasi bahwa dia terjun ke dunia politik karena putrinya yang transgender dan sudah menjauh darinya, Vivian Wilson. Sekarang, Vivian sendiri menjadi sangat viral karena wawancara yang cukup menarik ini, di mana dia diminta untuk membagikan pendapatnya tentang ayahnya. Dan inilah jawabannya. Ayahmu yang terbaik kan? Tapi apa? Maaf? Yang terbaik ayahmu. Oke. Jadi di mana-mana orang membicarakan hal ini. Karena jelas, dia hanya bisa berada di posisinya sekarang karena siapa ayahnya. Tapi hubungan mereka jelas tidak sederhana. Meninggalkan wawancara di tengah-tengah, selain sangat-sangat tidak profesional, benar-benar menunjukkan bahwa kamu tidak tertarik untuk membicarakan hal ini sedikit pun. Namun, Elon Musk sendiri sudah sering membicarakan hal ini, karena jelas ini adalah sesuatu yang benar-benar membuat hatinya hancur. Sekarang, bagi kalian yang belum mengenal Vivian Wilson, inilah dia. Aku seorang model. Sangat menyenangkan menjadi seorang duta. Ini adalah langkah besar dalam karir modelingku. Kesempatan ini diberikan kepadaku oleh Rihanna. Dia sangat ikonik dan mereknya benar-benar keren. Sekarang, kita sudah banyak membahas tentang bagaimana merek-merek sering menggunakan agenda politik. Itulah sebabnya ada model-model yang sebenarnya tidak cantik. Dan jelas bahwa Rihanna memilih Vivian sebagian karena penampilannya, tapi juga karena dia adalah sosok yang benar-benar berusaha keras untuk melawan segala sesuatu yang diperjuangkan, didukung, dan diyakini oleh ayahnya. Seorang ayah yang aneh. Maksudku, ini adalah video Vivian yang tampil di pertunjukan drag anti-ICE untuk mengumpulkan uang guna membayar biaya hukum bagi imigran ilegal, yang diposting oleh Oli London. Jadi, ini adalah pertunjukan yang aneh dengan sendirinya. Dan terasa semakin aneh ketika kamu menyadari apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, mengapa pertunjukan ini diadakan bahkan sejak awal, bukan? Ini memang dimaksudkan oleh Vivian untuk benar-benar mengawan ayahnya dengan cara apapun yang mungkin. Sekarang, aku sering membicarakan fakta bahwa menurutku, seluruh isu trans itu sangat memilukan dan dalam banyak hal. Mengkhawatirkan. Ini mengatakan banyak hal tentang budaya kita, juga tentang masyarakat kita. Ngomong-ngomong, selamat datang di Pushback. Aku Meiraka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung video ini agar orang-orang tahu, karena kita sedang melawan kegilaan ini. Dan ini adalah video yang baru-baru ini membuat orang bertanya-tanya, apakah Vivian benar-benar baik-baik saja? Kalau itu tidak diproses, aku tidak mau. Bu, itu adalah satu potong besar ham deli seberat 11 pon. Itu tidak ada tulang, lemak, atau jaringan ikatnya. Itu adalah gabungan daging dari beberapa babi. Diemulsikan, dicairkan, disaring, dan pada akhirnya tak terelakkan. Tapi video ini sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Vivian dan pilihannya untuk menjadi trans. Ini adalah video tentang Elon Musk dan apa arti seluruh cerita ini baginya. Karena ini benar-benar sangat menyedihkan. Jadi di sini kamu bisa lihat, baru 15 jam yang lalu Elon Musk menulis, bersihkan woke mind virus. Xavier dibunuh oleh woke mind virus. Sekarang virus itu akan mati. Apa maksudnya dengan ini? Dan dengan menyebut Xavier, dia sedang membicarakan Vivian. Putra transgender Elon Musk yang terasing mengaku dia tidak punya banyak uang dan tinggal bersama 3 teman sekamar setelah memutuskan hubungan dengan ayahnya. Vivian Jenna Wilson telah berbicara tentang situasi keuangannya dalam sebuah wawancara baru, 3 tahun setelah secara terbuka memutuskan hubungan dengan ayahnya yang miliarder setelah mengajukan petisi untuk mengubah jenis kelamin dan namanya agar diakui sebagai perempuan.
Aku masih mampu membeli makanan. Aku punya teman, tempat tinggal, dan sedikit penghasilan yang bisa digunakan. Itu menyenangkan, dan jauh lebih beruntung dibandingkan kebanyakan orang seusiaku di Los Angeles. Musk sebelumnya mengungkapkan bahwa putra transnya telah dibunuh oleh virus pemikiran woke dan mengungkapkan bahwa dia telah ditipu oleh dokter untuk membiarkan putranya melakukan transisi pada usia 16 tahun. Sekarang, percakapan tentang anak muda yang diizinkan untuk melakukan transisi sendiri sudah sangat mengejutkan. Dan kalian, menariknya, sebaiknya cek Oli. Karena aku selalu bertanya pada diriku sendiri, apakah sebaiknya kita bersikap baik dan memanggil individu-individu ini sesuai dengan gender yang mereka pilih? Atau apakah itu justru menormalkan sesuatu yang, menurutku, benar-benar tidak bisa diterima? Dan itu membingungkan bagi banyak orang. Kita tidak akan membahas perdebatan itu sekarang, tapi kisah Oli London layak untuk disimak. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Elon Musk tentang hal ini, karena menurutku, dalam banyak hal, ini benar-benar membuat tercengang. Dan semakin banyak cerita yang kita dengar saat ini tentang segala sesuatu yang terjadi dengan gerakan trans, semakin membuatku merasa hancur hati. Aku pada dasarnya kehilangan anak laki-lakiku. Jadi, kau tahu, mereka menyebutnya dead naming karena suatu alasan. Ya, baiklah. Jadi alasan mengapa itu disebut dead naming adalah karena anak laki-lakimu sudah mati. Jadi, anak laki-lakiku, Xavier, sudah mati. Dibunuh oleh woke mind virus. Aku turut berduka. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya. Ya. Jadi di sini dia merujuk pada anak laki-lakinya, Xavier, dan dia bilang Xavier sudah meninggal. Ini menarik. Dia tidak bilang, aku kehilangan Xavier karena, kamu tahu, sekarang dia jadi perempuan. Dia bilang, tidak, Xavier. Dia sudah menerima kenyataan bahwa Vivian tidak akan pernah kembali menjadi Xavier. Tapi secara spesifik, yang dia katakan adalah dia sangat hancur karena anak laki-lakinya dibunuh oleh virus pemikiran woke. Sekarang, apa sih maksud dari virus pemikiran woke yang dia bicarakan itu? Mari kita dengarkan. Perawatan afirmasi gender, yang menurutnya adalah mutilasi anak dan semacam sterilisasi. Ya, itu terjadi pada salah satu anak laki-laki saya yang lebih tua. Saya pada dasarnya ditipu untuk menandatangani dokumen untuk salah satu anak laki-laki saya yang lebih tua, Xavier. Sungguh gila memikirkan bahwa salah satu pria paling berpengetahuan dan sukses di dunia bisa tertipu oleh hal seperti ini. Mengapa dia bisa tertipu? Yah, begitulah betapa luar biasa mengontrol dan gilanya gerakan ini. Sehingga membuat kita semua berpikir bahwa menerima trans sebagai sesuatu yang normal adalah hal yang wajar. Seorang anak berusia 16 tahun seharusnya tidak pernah, sama sekali tidak boleh diizinkan untuk melakukan transisi apapun. Bicara soal usia di atas 18 tahun, itu adalah pembahasan yang benar-benar berbeda. Tapi, seorang anak berusia 16 tahun seharusnya tidak pernah diizinkan untuk melakukan transisi. Karena, setidaknya berdasarkan pengalaman saya belum pernah bertemu anak muda yang merasa nyaman dengan tubuhnya. Saya tidak bermaksud membahas seluruh pengalaman menjadi trans. Jika kamu benar-benar merasa seperti itu, jika kamu benar-benar merasa tidak terhubung dengan tubuhmu dibandingkan dengan apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri, menurut saya, itu adalah perdebatan untuk waktu yang lain. Namun, fakta bahwa pria ini bisa saja tertipu untuk melakukan itu, berarti begitu banyak orang juga sedang ditipu untuk melakukan hal yang sama. Katakan padaku, kamu sudah tidak lagi mengonsumsi suplemen kalsium, kan? Karena kamu tahu itu mungkin tidak membantu. Apalagi kalau kamu tidak punya cukup kolagen dalam tubuhmu. Kolagen, kamu bilang. Ya, benar. Ya, aku juga terkejut. Karena aku juga pernah berada di posisimu dan aku tidak sadar bahwa setelah usia 30, tubuh kita mulai memproduksi kolagen semakin sedikit, 1-2% setiap tahun. Dan aku sudah mengalami masalah pada persendianku selama bertahun-tahun. Dan aku sudah mencoba semua suplemen. Lalu aku menemukan Native Pet Grass-Fed Collagen. Dan semuanya berubah. Karena itulah rahasia sebenarnya untuk menjaga kulit kita tetap kencang, tulang kuat, dan sendi tetap berfungsi. Dan ini tidak menjijikan, karena benar-benar larut dalam air atau kopi. Dan ribuan pengguna telah melaporkan pengalaman yang persis sama denganku. Kulit lebih baik, tidur lebih nyenyak, rasa sakit berkurang. Jadi, tingkatkan hidupmu dan dukung acara ini. Karena aku berharap Native Pet bisa menjadi sponsor kita dengan penawaran bundle spesial plus gratis ongkir. Jadi, kunjungi getnativepath.com/getnativepath.com/mira. Itu adalah getnativepath.com/MEIRA. Coba tanpa risiko dengan jaminan uang kembali selama 365 hari. Kamu tahu, aku diberitahu, kamu tahu, Xavier mungkin akan bunuh diri jika kamu tahu. Tidak dijelaskan kepadaku bahwa obat penunda pubertas sebenarnya hanyalah obat sterilisasi. Jadi pada dasarnya, aku kehilangan putraku. Jadi kamu tahu, mereka menyebutnya dead naming karena suatu alasan. Ya, baiklah. Jadi alasan disebut dead naming adalah karena
Putramu sudah mati. Jadi putra saya, Xavier, sudah mati. Dibunuh oleh woke mind virus. Jadi, saya bersumpah untuk menghancurkan woke mind virus setelah itu. Jadi, karena kejadian yang menimpa putranya itulah dia berkata, "Saya akan menghancurkannya. Saya bersumpah untuk menghancurkan woke mind virus." Dan kami sudah menunjukkan kemajuan. Nah, yang perlu dicatat, ini wawancara lama. Banyak orang sudah pernah melihatnya. Saya rasa ini dari sekitar tahun 2025. Ini jelas sebelum Jordan Peterson jatuh sakit. Dan wawancara ini menjadi sangat viral karena memberikan penjelasan dan wawasan menarik tentang seorang pria yang seringkali tidak dipandang sebagai manusia yang emosional. Kamu tahu, dia seperti sosok yang kaku dan hanya pergi keluar sana untuk menghancurkan apa yang dianggap normal dan menciptakan hal-hal baru yang luar biasa setelahnya. Tapi melihatnya berkata, aku menyadari ada sesuatu yang benar-benar sangat salah. Karena mereka mengambil dan mencuri anakku, kan? Sekarang, apa sebenarnya yang dimaksud Elon Musk dengan woke mind virus? Singkatnya, woke mind virus itu menciptakan politik identitas yang sangat-sangat memecah belah. Jadi sebenarnya itu memperkuat rasisme, memperkuat sejujurnya seksisme, dan semua isme lainnya. Dan sambil mengklaim melakukan hal sebaliknya, sebenarnya itu memecah belah orang dan membuat mereka saling membenci, serta membuat orang membenci diri mereka sendiri. Dan itu juga anti-meritokrasi. Itu Anda tahu, itu tidak berbasis pada merit. Jadi Anda ingin orang-orang berhasil berdasarkan seberapa keras mereka bekerja dan bakat mereka, bukan siapa mereka. Apakah mereka pria, wanita, ras apa, atau gender mereka. Itu perang saudara di ranah pikiran yang dibuat-buat. Benar sekali. Sekarang, yang saya rasa sangat menarik dari topik ini secara keseluruhan adalah ketika orang menjadi terlalu terobsesi dengan sesuatu, itu adalah tanda ketidaksehatan. Ketika seorang perempuan menjadi terlalu terobsesi dengan seorang laki-laki, itu adalah tanda ketidaksehatan. Ketika seorang laki-laki menjadi terlalu terobsesi dengan uang, itu juga tanda ketidaksehatan. Ketika seseorang menjadi terlalu terobsesi dengan tokoh politik, baik karena membenci maupun mencintai mereka, ada sesuatu yang tidak sehat di sana. Dan ketika seseorang menjadi terobsesi dengan gender di atas segalanya, itu tidak sehat. Dan sebagai masyarakat, kita seolah-olah telah menormalkan ketidaksehatan sebagai tanda aktivisme. Itu bukan tanda aktivisme, apalagi jika kamu tidak bisa memikirkan apapun selain membenci sebuah kelompok tertentu, atau mencintai kelompok tertentu, atau menjadi terobsesi pada suatu hal, seperti bagaimana orang menyebut gendermu, atau bagaimana orang punya pandangan politik yang berbeda-beda, atau semua obsesi ini, ekstremisme yang telah kita normalkan dalam masyarakat kita, ada sesuatu yang salah dengan itu. Kamu seharusnya merekrut seseorang berdasarkan kemampuan mereka, bukan berdasarkan obsesi untuk memastikan gender mereka adalah jenis gender yang benar, atau agama, atau ras mereka adalah jenis agama atau ras yang benar. Menurutku, itu tidak sehat. Selalu begitu, selalu seperti itu. Dan virus pola pikir woke telah merayakan ketidaksehatan itu. Obsesi soal gender ini dijadikan segalanya. Segalanya harus tentang hak. Kamu tahu, ada banyak orang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Dan tidak setiap kelompok minoritas kecil menuntut agar mereka punya kamar mandi khusus dimanapun mereka berada. Tapi gerakan trans telah melakukan itu. Semuanya jadi tentang trans. Yang mana, sebenarnya, aku sendiri punya beberapa teman trans. Lucu. Cukup menarik sebenarnya. Sekarang, apakah aku setuju dengan filosofi dan keputusan hidup mereka? Tentu saja tidak. Apakah aku pernah mengatakannya? Iya, dan aku akan terus mengatakannya, karena menurutku itu tidak sehat. Dan aku bersedia menerima bahwa menurutku, ada tingkat kondisi mental yang tidak sehat dalam seluruh gerakan trans. Tapi memaksakan hal itu pada anak-anak kecil dan menganggapnya sebagai sesuatu yang benar-benar normal, sampai-sampai masyarakat merasa perlu berbohong kepada orang tua tentang apa saja prosedur medisnya. Berbohong kepada masyarakat dan memberi tekanan begitu besar pada orang-orang sehingga satu-satunya hal yang mereka pedulikan hanyalah soal mengafirmasi gender. Semua orang harus mengubah kata ganti mereka agar sesuai dengan sekelompok kecil orang yang percaya pada kata ganti yang berbeda. Itu adalah obsesi yang tidak sehat. Sekarang, virus pola pikir woke memiliki banyak sekali elemen yang berbeda di dalamnya. Virus woke adalah ketika kamu berhenti peduli pada keterampilan dan integritas seseorang dan mulai fokus pada gender, ras, dan hal-hal lainnya. Kamu menjadi terobsesi dengan semua hal ini yang sebenarnya tidak terlalu penting. Oke, ini dia saat berbicara tentang hal ini di acara Joe Rogan. Dan ingat, karena hal ini, Elon Musk memutuskan untuk membeli X.
Karena dia menyadari bahwa semua informasi yang kita dapatkan sebenarnya tidak dirancang berdasarkan kebebasan, bukan agar kita benar-benar bisa mengevaluasi pendapat kita sendiri. Itu memang dirancang khusus untuk mendorong agenda-agenda tertentu, agenda yang bahkan dia sendiri pernah terjebak di dalamnya. Ya. Apa kamu? Apa kamu? Pernah bangun di tengah malam dan bermimpi kalau kamu tidak jadi melakukannya. Dan hidupmu jadi jauh lebih mudah. Ya, itu memang sebuah resep untuk masalah, kurasa, atau perselisihan. Apa yang pada akhirnya membuatmu memutuskan untuk melakukannya? Maksudku, ini mungkin terdengar agak melodramatis, tapi aku khawatir hal itu memberikan efek yang merusak pada peradaban. Bahwa itu memang memberikan dampak yang buruk. Dan menurutku, sebagian alasannya adalah karena letaknya, yaitu di pusat kota San Francisco. Dan meskipun menurutku San Francisco adalah kota yang indah, dan kita harus benar-benar berjuang keras untuk semacam membenahi kota San Francisco. Jika kamu pernah berjalan-jalan di pusat kota San Francisco, tepat di dekat bekas kantor pusat XFK Twitter, itu seperti kiamat zombie. Maksudku, itu parah. Apa kamu pernah berada di daerah itu? Belakangan ini tidak. Aku sudah dengar. Itu gila. Aku dengar itu gila. Aku dengar kamu benar-benar tidak akan percaya sampai kamu benar-benar ke sana. Kamu tidak akan percaya sampai kamu ke sana. Jadi sekarang kamu harus bertanya, filosofi apa yang menyebabkan hasil seperti itu? Dan filosofi itu sedang disebarkan ke seluruh dunia. Jadi kamu tahu, sebuah filosofi yang biasanya cukup khusus dan terbatas secara geografis, sehingga dampaknya pun akan terbatas. Pada dasarnya diberikan sebuah informasi, sebuah senjata. Betapa menariknya untuk mengatakan bahwa jika kamu hanya melihat San Francisco, kamu akan melihat betapa luar biasanya masalah dari semua ini. Dan untuk mengakhiri dengan ini, menurutku penting untuk membagikan suara dari beberapa orang transgender yang benar-benar mengalami seperti apa rasanya berada di bawah sistem ini. Karena berbeda dengan Vivian, yang jelas sudah mantap dengan pendapatnya, bahwa inilah caranya untuk maju dan dia harus melawan kejahatan ayahnya. Meskipun ketika kamu melihat keduanya, kamu melihat Elon, dan kamu bisa melihat dia benar-benar tulus. Bahwa dia benar-benar dan sepenuhnya patah hati karenanya. Dia bukan satu-satunya orang tua dan anak yang menderita karena hal ini. Dan menurutku, wanita ini sangat luar biasa berani. Sederhana. Tesis yang mencoba membenarkan transisi Anna adalah transisikan putrimu atau kuburkan dia. Itulah kebohongan yang diberitahukan kepada orang tuaku. Dan setiap orang tua dari anak yang mengidentifikasi sebagai trans yang aku kenal juga diberitahu hal yang sama. Izinkan aku mengatakannya sekali lagi. Seluruh dasar dari transgenderisme adalah bahwa aku akan mengakhiri hidupku sendiri jika aku tidak melakukan transisi. Namun aku masih di sini hari ini. Apa yang tidak mereka diberitahukan adalah bahwa mencoba mengubah jenis kelaminku justru akan menghancurkan kesehatan mentalku. Atau yang lebih penting lagi, bahwa sebenarnya ada pilihan lain yang jauh lebih sehat, yaitu mengatakan tidak pada semua ini dan mendorongku untuk benar-benar menerima diriku sendiri. Alih-alih menghormati naluri orang tuaku untuk melindungiku, para dokter justru memberiku obat kastrasi kimia untuk menghentikan pubertas. Lalu diikuti dengan dosis besar testosteron untuk memicu pubertas laki-laki palsu. Dan pada usia 15 tahun, payudaraku direnggut dariku. Aku menjalani mastektomi ganda saat aku masih dalam masa perkembangan. Dan dokter bedah memastikan kepadaku bahwa payudaraku benar-benar sehat. Aku bahkan belum pernah berciuman untuk pertama kali atau belajar mengemudi sebelumnya. Bagaimana mereka bisa mengambil sebagian dari kewanitaanku sebelum aku cukup dewasa untuk menyebut diriku seorang wanita? Kedamaian dan penerimaan diri yang dijanjikan padaku tidak pernah datang. Sekarang aku hampir berusia 22 tahun. Aku tidak punya payudara karena sudah digantikan dengan bekas luka. Bagaimana bisa kalian mengambil kewanitaanku sebelum aku benar-benar menjadi seorang wanita? Menurutku, itulah inti dari apa yang sedang kita perjuangkan di sini. Sekali lagi, jika kamu transgender dan kamu bahagia, silakan saja. Apakah aku pikir kamu sudah membuat keputusan hidup yang tepat? Sama sekali tidak. Apakah aku pikir kamu benar-benar bahagia? Tidak juga. Tapi jika dipikirkan bahwa hal ini telah didorong dalam masyarakat kita sebagai sesuatu yang normal, dan ada orang-orang di luar sana yang melawannya.
Apakah aku setuju dengan semua yang dilakukan oleh Elon Musk? Sama sekali tidak. Tapi apakah aku pikir dia benar dalam hal ini? Bahwa dia kehilangan putranya karena sesuatu yang benar-benar gila, dan dia punya kewajiban untuk mencoba melawan. Tentu saja. Dan aku pikir kita semua juga begitu. Dan itulah alasan tepat mengapa ada perlawanan. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.